Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian dengan judul pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman padi atau Oryza sativa L yang disusun oleh saya sendiri, Fendri Artolin Ramadan, dengan NIM 1917 1030 1069 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, kelas Bahasa Indonesia 33. Latar belakang: padi merupakan komoditas tanaman penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia menggunakan beras itu sebagai bahan makan utama atau sebagai penghasil karbohidrat yang digunakan untuk menghasilkan energi bagi masyarakat Indonesia. Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari. Jadi masyarakat Indonesia itu menggunakan padi untuk makanan pokok sehari-hari mereka. Terkadang mereka mengganti, jika tidak ada nasi, mereka terkadang mengganti nasi tersebut dengan berbagai macam sumber karbohidrat lainnya seperti singkong, ketela, dan lain-lain. Tanaman padi atau Oryza sativa L merupakan sumber pangan utama penduduk Indonesia yang sebagian besar dibudidayakan sebagai padi sawah. Di Indonesia, produksi beras dapat dikatakan cukup baik karena mampu memproduksi berbagai macam beras dan merek. Di Indonesia sendiri, produksi beras sudah dapat dikatakan baik karena Indonesia sudah mampu memproduksi beras dengan jumlah yang banyak dan berbagai macam merek yang tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi, Indonesia masih sering mengimpor beras dari luar negeri, itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia kurang baik, yang mana seharusnya kita harus bisa mengembangkan dan kita bisa mengelola dengan baik beras tersebut, karena Indonesia sudah bisa menciptakan atau memproduksi beras dengan jumlah yang banyak. Saat ini telah diperkenalkan berbagai teknologi budidaya padi, antara lain budidaya sistem tanaman benih langsung atau tabela, dan sistem tanam jajar legawa atau jarwo. Jadi jarwo ini berasal dari kata Jawa yaitu jajar dan legawa. Jajar ini berarti luas, sedangkan legawa ini memanjang. Jadi sistem tanam jajar legawa ini kita menanam padi dengan jarak yang cukup renggang, sehingga padi tersebut bisa tumbuh dan tidak tertahan oleh padi yang lainnya, sehingga menciptakan produk beras yang baik. Umumnya tanaman padi pada jarak tanam sempit akan mengalami penurunan kualitas pertumbuhan, karena pada tanaman padi pada jarak tanaman sempit ini, padi tersebut tidak bisa melakukan pertumbuhan dengan baik karena tertahan oleh padi yang lainnya. Sedangkan petani menganggap bahwa dengan penanaman jarak yang sempit, mereka bisa menanam dengan banyak padi. Rendahnya produktivitas pertanian di Indonesia saat ini dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satunya penggunaan jarak tanam yang salah. Jadi para petani itu menganggap bahwa penggunaan jarak tanam sempit ini cukup efektif karena mampu menanam padi dengan jumlah yang banyak. Jarak tanam adalah pola pengaturan jarak antar tanaman dalam bercocok tanam yang meliputi jarak antar baris dan deret. Dalam hal meningkatkan produksi padi, sangat dianjurkan menggunakan sistem tanam jajar legowo. Di sisi lain, para petani masih belum mengetahui bahwa sistem tanam jajar legowo ini memiliki banyak manfaat dan juga keuntungan. Jadi, para petani masih banyak yang belum mengerti tentang sistem tanam jajar legowo, yang mana para petani bisa menanam padi dengan jarak yang begitu luas dan memanjang, atau terdapat space ataupun jarak antara padi yang satu dengan yang lainnya, sehingga padi tersebut bisa bertumbuh dan berkembang tanpa adanya tertahan oleh padi yang lainnya, sehingga asupan sinar matahari dan unsur hara dapat dikumpulkan dengan baik. Kemudian tujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah sistem tanam jajar legowo. Manfaatnya yaitu, manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, lebih khusus petani, mengenai pengaturan jarak tanam padi pada sistem tanam jajar legowo yang tepat dan dapat menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian tinjauan pustaka, morfologi dan klasifikasi tanaman padi, akar.
Akar tanaman padi berfungsi menyerap air dan zat makanan dalam tanah yang kemudian terdapat di bagian atas tanaman. Jadi akar pada padi ini berakar serabut. Radikula akar primer yaitu yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Pada benih yang sedang berkecambah timbul talan akar dan batang. Apabila pada akar primer terganggu, maka akar seminal akan tumbuh dengan cepat. Batang padi termasuk ke dalam familia Graminae yang memiliki batang dengan susunan beruas-ruas. Batang padi berbentuk bulat, berongga, dan beruas. Daun padi termasuk tanaman jenis Cerealia. Jadi Cerealia ini berbentuk seperti bulir yang mempunyai daun berbeda-beda, baik bentuk, susunan maupun bagian-bagian lainnya. Ciri khas daun padi adalah terdapat sisi dan telinga daun. Daun tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling. Kemudian bunga. Bunga padi pada hakikatnya terdiri atas tangkai, bakal buah, lemah, palea, putik, dan benang sari. Bunga padi memiliki perhiasan bunga yang lengkap dalam satu tanaman, memiliki 2 kelamin dengan bakal buah di bagian atas. Metodologi penelitian. Jadi pada penelitian kali ini bahan dan alat yang digunakan yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi varietas Coerang yang menggunakan 3 pupuk granul atau padat yakni organik, petroorganik, ponska, dan urea. Alat yang digunakan adalah traktor, cangkul, mulsa putih bening, sabit, meteran, jangkar sorong, dan alat penunjang lainnya. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode RAK atau rancangan acak kelompok faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan setiap faktor terdiri dari 3 level yang diulang sebanyak 3 kali ulangan. Pelaksanaan penelitian. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini bertujuan untuk menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi dan drainase tanah, serta mengendalikan gulma. Agar tujuan tersebut tercapai, dilakukan pembajakan dan pembuatan bedengan dan meratakan permukaan bedengan. Jadi, pembajakan tanah ini bertujuan untuk mengembalikan atau mengangkat tanah yang terdapat di dasar supaya terangkat ke atas sehingga tercampur dan merata. Kemudian, penyemaian dan pembibitan. Metode penyemaian untuk budidaya padi kali ini menggunakan sistem bedengan atau nampek, bukan melalui yugal atau gecik. Penanaman dimulai dari pemindahan yang ada di bedengan ke lahan budidaya dengan menanam kembali ke lahan budidaya, dan tiap-tiap patah ada 3 macam jarak tanam berbeda. Kemudian penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang tidak tumbuh secara baik atau mati. Hal ini dilakukan untuk tanaman umur 5-7 hari setelah transplanting. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.